Banyak perusahaan menghadapi ancaman yang sangat serius dari serangan cyber, seperti SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery, atau CSRF yang bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar, seperti kebocoran data, kerusakan sistem, dan juga penipuan. Oleh karena itu, keamanan cyber sangat perlu diuji untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada sebelum dieksploitasi oleh pihak dengan motif yang jahat. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Caranya adalah dengan melakukan penetration testing atau pen test. Nama saya Efraim Eleazar Eva Manopo, NIM 2310102025. Dalam video ini saya akan melakukan penetration testing di dalam website DVWA atau Damn Vulnerable Web Application. Caranya gampang, yang pertama kita install dulu DVWA-nya, baru kita lanjut ke OWASP ZAP untuk melakukan penetration testingnya. Perlu di note, untuk melakukan penetration testing itu nggak boleh asal pilih website ya. Asalkan udah punya izin dari pemilik websitenya baru boleh dilakukan penetration testing. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke cara install DVWA atau Damn Vulnerable Web Application. Caranya pertama itu kita buka browser kita, di sini Mozilla Firefox. Habis itu search aja DVWA Git. Nah, yang keluar pertama itu di digininja/dvwa, itu dibuka aja, habis itu klik kode lalu copy linknya atau URL-nya. Kalau sudah, kita bisa langsung aja buka terminal, lalu kita change directory ke var _www_html. Ini adalah directory default untuk web server. Kalau sudah enter, kita langsung aja ketik git clone, habis itu paste link yang tadi udah di copy dari GitHub-nya, lalu enter. Kalau misal keluar permission denied, kita ketik dulu sudo baru git clone yang tadi, lalu klik enter. Masukkan password untuk virtual machine-nya. Nah, bisa dilihat directory GitHub yang tadi itu udah di-download. Nah, kita perlu mengganti directory itu menjadi executable permission. Jadi, ketik aja sudo chmod strip r 777 spasi dvwa lalu enter. Nah, bisa dilihat itu DVWA tipenya udah berganti. Lalu kita sekarang langsung aja change directory lagi ke dalam DVWA-nya itu. Ketik cd spasi DVWA, lalu enter. Kalau sudah, kita bisa lihat ini konten dari Git yang tadi kita clone. Nah, kita masuk aja ke directory config. Habis itu kita lihat di dalam directory itu ada satu konten namanya config.inc.php.dist. Nah, kita akan copy konten itu, ketik aja cp spasi config.inc.php.dist, habis itu ketik namanya. Kita akan ubah namanya menjadi config.inc.php aja. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan text editor untuk mengedit konten dari config.inc.php yang tadi sudah kita copy. Caranya kita ketik sudo spasi mousepad spasi config.inc.php aja, lalu klik enter. Nah, di dalam file config ini kita akan mengubah di bagian db user dan db passwordnya. Di sini saya akan mengganti user menjadi admin dan passwordnya menjadi password tanpa simbol. Tapi sebenarnya bisa diganti menjadi apa aja sesuai keinginan. Kalau sudah, bisa Ctrl S lalu close aja filenya. Kalau sudah, kita akan mulai mengkonfigurasi database-nya. Caranya gimana? Kita ketik aja sudo spasi systemctl spasi start spasi mysql. Nah, buat ngecek kalau misalnya MySQL-nya udah jalan atau belum, ketik aja komen sudo systemctl status MySQL. Nah, bisa dilihat di sini database-nya sudah berjalan dan aktif. Nah, untuk tahap yang setelah ini saya akan mengetik komen sudo su supaya untuk selanjutnya tidak perlu mengetik sudo setiap kali saya ingin mengirim komen. Untuk mengkonfigurasi database, kita akan masuk ke dalam database dulu. Ketik mysql strip u atau username yang mana defaultnya itu root, lalu spasi strip p, lalu enter. Kalau diminta password, defaultnya itu belum ada password, jadi kita langsung aja enter. Setelah berhasil login, kita akan membuat database. Ketik create database,
Di sini saya akan menamakan database-nya DVWA. Jangan lupa menambahkan titik koma di akhir. Next, kita akan membuat usernya. Ketik create user tanda petik admin at tanda petik 127.001 identified by tanda petik password. Sekali lagi jangan lupa close statementnya dengan titik koma ya. Di sini saya lupa, jadi harus ulang lagi. Next, kita akan memberikan semua privilege kepada user yang tadi dibuat supaya si user ini bisa bebas untuk mengotak-atik database-nya. Caranya gimana? Kita ketik aja grant all privilege on nama database yaitu dvwa titik asterisk supaya semua database-nya di-include. Lalu to tanda petik nama usernya admin tanda petik at tanda petik 127.001. Sekarang kita bisa quit database dengan command exit. Di sini saya akan clear terminal saya. Sekarang kita sudah mengkonfigurasi database-nya. Yang dilakukan selanjutnya yaitu konfigurasi web servernya. Untuk melakukan itu, ketik systemctl spasi start spasi Apache 2. Sekali lagi untuk melihat apakah Apache 2-nya sudah berjalan, ketik systemctl status Apache 2. Lalu enter. Kita bisa lihat di sini bahwa web servernya sudah aktif dan running. Setelah web server sudah berjalan, kita harus mengkonfigurasi lagi file PHP-nya. Ganti directory lagi ke garis miring etc php. Lalu kalau kita lihat, mungkin di beberapa, kalau kalian mau mencoba sendiri, ada beberapa versi PHP yang berbeda. Pilih yang paling baru, kalau di saya 8.4. Lalu change directory lagi ke dalam Apache 2-nya. Untuk konfigurasi kita akan kembali menggunakan mousepad. Ketik mousepad dan buka php.ini. Kita akan mengubah di bagian allow underscore URL underscore fopen dan allow URL include. Untuk mencari kita klik aja button search lalu ketik fopen. Nah, di dua-duanya ini akan kita set menjadi on. Di sini saya yang allow URL include masih off, akan saya ganti. Kalau sudah, Ctrl S untuk save lalu bisa ditutup. Nah, konfigurasinya sudah selesai, kita tinggal perlu merestart web servernya dengan command systemctl spasi restart spasi apache 2. Nah, sekarang kita bisa langsung saja memulai membuka web servernya. Ketik 127.0.0.1 garis miring dvwa kapital. Di sini masuk ke page login, masukkan admin dan passwordnya password, lalu login. Scroll ke bawah, klik create atau reset database. Setelah itu akan kembali ke page login, masukkan kembali username admin dan passwordnya password. Sekarang kita sudah berhasil memulai DVWA di dalam Kali Linux. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke penetration testing kepada DVWA. Karena DVWA ini web server lokal yang dijalankan di dalam Kali Linux-nya, maka bebas untuk dilakukan serangan apa saja. Langsung saja kita buka Zap. Klik automated scan, lalu copy URL dari web server yang DVWA yang tadi kita install. Kalau sudah, kita bisa langsung klik attack dan menunggu hasil scan dari OWASP Zap.
Nah, bisa dilihat di bawah kiri itu kita dapat alert jumlahnya 4 yang medium, 3 yang low, dan 3 lagi yang informasional. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, alert pertama atau kerentanan pertama yang kita dapat yaitu CSP header not set. CSP itu lapisan tambahan yang mengurangi jenis serangan seperti cross-site scripting dan injeksi data lainnya. Tanpa itu, browser tidak memiliki pembatasan sumber daya, contohnya apa saja yang boleh dijalankan sehingga memungkinkan penyusupan skrip atau konten jahat. Level resikonya itu medium, terus URL targetnya sitemap.xml. Parameter yang terpengaruh itu tidak spesifik, tapi ini berkaitan dengan konfigurasi header HTTP. Solusinya adalah mengkonfigurasikan server web, server aplikasi, atau load balancer untuk menyetel header konten security policy atau CSP-nya yang bisa membatasi jenis konten atau sumber daya yang dimuat, mengurangi risiko injeksi konten berbahaya. Yang kedua adalah directory browsing yang memungkinkan pengguna melihat daftar file dan directory dalam folder server web. File konfigurasi atau script sensitif bisa terlihat dan dapat diakses karena kerentanan ini. Level resikonya itu medium, URL targetnya dvwa/dvwa/image. Parameter yang terpengaruh itu parent directory. Uh, Solusinya itu mematikan directory browsing dan jika diperlukan pastikan file yang ada dalam list tidak berisiko. Contohnya informasi publik yang tidak sensitif. Yang ketiga itu hidden file found. File atau endpoint sensitif ditemukan. Jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang, informasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan fingerprinting sistem, menyusun serangan DOS atau DDoS secara lebih cepat dan menemukan vektor serangan tambahan. Level resikonya medium, URL targetnya itu server strip status, parameter yang terpengaruh tidak spesifik. Lalu solusinya itu jika fitur tidak diperlukan, nonaktifkan komponennya. Tapi jika diperlukan, batasi akses hanya IP internal atau IP admin. Terapkan autentikasi dan autorisasi agar hanya pengguna sah yang bisa melihat informasinya. Yang keempat ada missing anti-clickjacking header. Clickjacking adalah teknik di mana penyerang menyisipkan halaman target ke dalam iframe dan memanipulasi pengguna supaya klik sesuatu tanpa disadari. Level resikonya itu medium, URL targetnya dvwa/login.php. Parameter yang terpengaruh X frame options. Solusi atau rekomendasinya untuk perbaikannya itu web modern mendukung header HTTP, CSP, dan X-Frame Options, memastikan salah satunya ditetapkan pada semua halaman web yang ditampilkan oleh situs atau aplikasinya. Yang kelima ada cookie without same-site attribute. Same-site attribute itu tindakan pencegahan yang efektif terhadap pemalsuan permintaan cross-site, penyertaan script cross-site, dan serangan pengaturan waktu. Level resikonya itu low, URL targetnya dvwa/index.php, lalu parameter yang terpengaruh itu security. Solusinya itu untuk memastikan atribut same site diatur ke lex atau idealnya itu strict untuk semua cookie. Yang keenam itu server web atau aplikasi membocorkan informasi versi melalui header response HTTP server. Akses ke informasi yang tadi itu bisa memudahkan penyerang mengidentifikasi kerentanan lain yang dialami oleh server web atau aplikasinya. Level resikonya low, URL targetnya itu dvwa, strip dvwa, strip css, strip login css. Parameter yang terpengaruh itu tidak spesifik. Lalu solusi atau rekomendasi untuk perbaikannya itu untuk menonaktifkan atau mengubah nilai header server agar tidak mengungkapkan informasi yang sensitif. Yang ketujuh, yang selanjutnya itu X content type options header missing. Header X content type options itu tidak disetel pada nilai no sniff yang memungkinkan browser lama seperti Internet Explorer versi awal dan Chrome untuk melakukan MIME sniffing pada body response. MIME sniffing itu proses di mana browser mencoba menebak tipe konten file meskipun tidak sesuai dengan deklarasi content type dari servernya itu. Level resikonya ini low, URL targetnya masih sama seperti yang sebelumnya, yang keenam. Lalu parameter yang terpengaruh itu yang tadi X content type options.
Solusinya itu untuk memastikan bahwa aplikasi atau web server menyetel header content type dengan tepat dan menyetel header X content type options ke no sniff untuk semua halaman web. Untuk tiga sisanya ini lebih ke informasional dan bukan kerentanan. Jadi saya cepet aja ngejelasinnya. Yang pertama itu ada atau yang ke-8, sorry, yang ke-8 itu ada authentication request identified. Meskipun bukan kerentanan, deteksi ini berguna untuk membantu Zap mengenali sesi autentikasi, terutama saat menggunakan mode auto detect, pengujian autorisasi atau login berulang. Lalu yang ke-9 ada session management response identified. Respon dari server telah terdeteksi mengandung token manajemen sesi. Lalu yang ke-10 itu yang terakhir ada session management response identified. Temuan ini menandakan bahwa bahwa server merespons secara berbeda ketika nilai header user agent dimodifikasi seperti dengan menyamar sebagai crawler mesin pencari atau perangkat mobile. Nah, dari hasil yang tadi, yang ke-10 tadi, kita bisa menentukan 5 prioritas perbaikan yang paling utama. Yang pertama itu hidden file found. Prioritasnya tinggi karena file tersembunyi seperti .git dan .svn atau backup.zip dapat mengungkap source code atau konfigurasi yang sensitif yang bisa langsung dieksploitasi oleh penyerang. Yang kedua itu directory browsing. Dia prioritasnya medium tapi 3 kali ditemukan saat scan. Kenapa? Karena mengizinkan penelusuran direktori bisa membuka file sensitif seperti config, database dump, dan lain-lain. Ini harus dinonaktifkan di server produksinya. Lalu yang ketiga itu authentication request identified. Dia prioritasnya medium. Kenapa dia ketiga? Karena menandakan endpoint login ditemukan. Jika tidak dilindungi, bisa berpotensi dimanfaatkan untuk brute force atau enumeration. Yang keempat itu ada cookie without same-site attribute. Kenapa? Karena tanpa atribut same-site, cookie lebih rentan terhadap serangan CSRF. Yang kelima itu ada missing anti-click jacking header. Kenapa? Karena X-frame options rentan terhadap click jacking, di mana pengguna bisa diarahkan untuk mengeklik elemen tanpa kesadaran pengguna. Terima kasih sudah memperhatikan. Itulah hasil praktikum kita pada hari ini. Kita sudah menginstal DVWA. Juga kita melakukan tes melalui OWASP. Kita sudah melakukan penetration testing. Lalu kita sudah menentukan prioritas perbaikan dari website DVWA ini. Nama saya Efraim Elazar Eva Manopo. Saya pamit undur diri.